Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah satu isu yang jujur aja super mendesak buat dunia pendidikan tinggi kita. Kita mau ngomongin soal dorongan struktural untuk ngebentuk upah minimum profesi, khusus buat para dosen di Indonesia. Kita kan sering banget nih denger jargon Indonesia emas, tapi pernah kepikiran gak sih pahlawan di balik layar yang nyetak generasi emas ini sebenarnya udah sejahtera belum sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh dengerin dan resapi pernyataan ini. Mereka yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa justru berjuang untuk mencerdaskan kehidupan keluarganya sendiri. Jelek banget kan? Ini bener-bener paradoks yang emosional dan kejadian nyata di lapangan. Bayangin, ekspektasi ke para pendidik ini tuh tinggi banget. Mereka dituntut bikin riset kelas dewa, ngajar mahasiswa biar jadi lulusan top, belum lagi harus turun buat pengabdian masyarakat. Tapi realitas ekonomi yang mereka hadapin setiap hari seringkali bikin kita ngelus dada. Nah, yang jadi pertanyaan krusialnya sekarang, apakah yang selama ini kita sebut kelas menengah terdidik ini beneran bisa survive secara ekonomi? Mungkin selama ini kita mikir kalau yang namanya dosen universitas tuh hidupnya pasti nyaman, mapan, dapat prestise tinggi di masyarakat. Ya nggak salah 100% sih, apalagi kalau ngomongin kampus negeri yang udah top. Tapi faktanya buat mereka yang ngajar di kampus swasta menengah ke bawah atau yang mengabdi di daerah-daerah, kondisinya rentan banget. Banyak banget dosen yang ternyata menerima honor jauh di bawah standar hidup minimum. Lanjut ke bagian berikutnya, efek domino ketimpangan upah. Ketiadaan standar gaji nasional ini ternyata memicu efek berantai yang bahaya banget buat masa depan kita. Kalau kita urai, setidaknya ada 4 dampak yang benar-benar merusak dari fenomena dosen yang dibayar di bawah standar ini. Pertama, jelas kualitas pendidikan menurun karena fokus dosen terbagi. Kedua, mereka jadi terpaksa cari kerja sampingan gila-gilaan. Ketiga, coba tebak. Anak-anak muda yang brilian jadi males milih profesi akademisi karena ngerasa nggak menjanjikan secara finansial. Dan yang keempat, ini fatal banget buat negara. Inovasi dan riset kita bakal jalan di tempat. Padahal itu kan mesin pendorong daya saing bangsa. Ngomong-ngomong soal fokus terpecah, dampaknya bener-bener kerasa. Bayangin kamu jadi dosen, harus loncat ngajar dari kampus A ke kampus B, terus ke kampus C dalam sehari cuma buat nutupin biaya hidup keluarga. Waktu yang idealnya dipakai buat ngebimbing mahasiswa dengan maksimal, nulis jurnal penelitian, atau sekedar diskusi keilmuan, malah habis tersita di jalanan buat ngejar jadwal ngajar paruh waktu. Gimana mau bikin riset berkualitas kalau buat nafas aja susah kan? Masuk ke poin mandat konstitusional. Ingat ya, masalah ini tuh bukan cuma soal dosen yang lagi ngeluh minta naik gaji. Ini sejatinya soal kewajiban mendasar negara. Coba kita sandingin 2 pasal penting ini. Pasal 27 UUD, kita tegas ngejamin hak setiap warga negara atas penghidupan yang layak. Terus, pasal 31 ngomongin soal tanggung jawab negara buat nyelenggarain sistem pendidikan nasional. Kalau 2 pasal ini kita gabungin, pasalnya tuh jelas banget loh. Menyejahterakan pendidik itu bukan kemewahan, bukan juga sekedar kebaikan hati pemerintah. Itu mandat konstitusi mutlak, hukum tertinggi negara kita yang bilang gitu. Tapi tunggu dulu. Apa sih definisi penghidupan yang layak buat seorang akademisi? Kalau buat dosen, kata layak itu bukan cuma berarti besok bisa makan atau bisa bayar listrik ya. Layak itu berarti punya amunisi finansial buat beli referensi buku, langganan jurnal internasional yang harganya lumayan mahal, bisa ikut konferensi, dan terus ngembangin kapasitas intelektual tanpa pusing dihantui cicilan atau tekanan ekonomi yang ekstrim. Singkatnya, ini tentang ngebangun kehidupan yang bermartabat. Terus solusi pastinya apa dong? Nah, ini intinya, menggagas upah minimum profesi dosen atau disingkat UMPD, sebuah batas pengaman penghasilan buat profesi ini. Coba deh kita renungin pertanyaan ini sebentar. Kalau teman-teman bekerja di sektor industri atau manufaktur aja punya jaminan perlindungan hukum lewat UMR, kenapa profesi dosen yang secara harfiah ngebangun sumber daya manusia kita malah nggak punya standar pelindung yang sama? Ironis banget rasanya. Ini makin negasin gimana posisi strategis dosen sebenarnya agak terlupakan dibanding sektor lain yang udah diproteksi dengan sangat baik. Sekarang kita masuk ke formula rasional untuk upah dosen. Tenang aja, usulan ini nggak asal minta duit lebih kok, ada hitung-hitungan objektifnya. Formulasi UMPD ini ibarat sebuah puzzle yang dirangkai teliti dari 4 variabel utama. Pertama, ada kebutuhan hidup layak alias KHL. Kedua, indeks profesionalitas yang ngukur kualifikasi akademiknya. Ketiga, indeks kemahalan wilayah, karena biaya hidup di ibu kota pasti badakan sama di daerah lain. Dan yang terakhir, ditambah insentif beban kerja Tridharma.
Jadi rumus ini benar-benar ngehargain gelar yang didapat susah payah, nimbang seberat apa beban kerja harian mereka, dan ngeliat di mana mereka tinggal. Komplit nih. Kita bahas lebih dalam soal kebutuhan hidup layak. Kebutuhan pokok buat akademisi itu wajib banget diperluas definisinya. Kenapa? Karena alat tempur mereka itu beda. Dosen mutlak butuh buku dan akses jurnal ilmiah, teknologi sama koneksi internet yang mumpuni buat riset, serta alokasi dana buat hadir di seminar. Itu semua adalah bahan bakar keilmuan mereka yang sama sekali nggak bisa diabaikan dalam perhitungan. Terus, gimana kualifikasi mereka dihargai secara rupiah? Di usulan ini ada pengali atau koefisien dari 2,0 sampai 4,5. Artinya, waktu dan investasi sekolah yang dikeluarin dosen bakal diterjemahin secara matematis ke gaji dasar mereka. Misalnya nih, dosen muda asisten ahli dengan gelar S2 mungkin dapat koefisien 2,0. Angka ini bakal naik terus secara proporsional sesuai jenjang karir sampai mentok di angka 4,5 buat profesor atau guru besar bergelar doktor. Jadi ini sistem yang benar-benar menghargai proses. Selain itu, ada insentif kinerja dari beban kerja Tridharma yang ngukur apa aja sih yang dosen lakuin sehari-hari. Rekomendasi bobot kerjanya dibagi kayak gini. 40% mendedikasikan waktu buat ngajar, 30% fokus ngulik riset, 20% turun langsung ke masyarakat, dan 10% sisanya buat ngurusin tugas administratif. Persentase bobot kerja inilah yang nantinya dikonversi jadi bentuk insentif yang real di struktur upah mereka. Masuk ke peta jalan implementasi. Tentu kita harus realistis ya, kampus kecil pasti ketar-ketir mikirin anggarannya. Makanya butuh strategi penerapan yang bertahap. Nah, rancangannya tuh ada 4 fase. Tahap pertama, rumusan UMPD ini dijadiin acuan standar nasional dulu buat ngebiasain ekosistemnya. Tahap kedua, aturan ini diwajibin penuh buat kampus-kampus negeri. Di tahap ketiga, negara mulai intervensi dengan ngasih skema subsidi silang buat perguruan tinggi swasta yang secara finansial belum mampu. Terakhir, pemenuhan opah ini bakal dijadiin indikator wajib dalam sistem akreditasi. Pendekatan pelan tapi pasti ini dirancang buat mencegah guncangan finansial sambil mastiin semua kampus akhirnya comply. Kita udah sampai di poin lebih dari sekedar angka. Mari kita mundur selangkah untuk melihat gambaran besarnya. Ada satu pemikiran yang powerful banget. Keadilan sosial tidak hanya berarti distribusi kekayaan, tetapi juga distribusi kesempatan dan penghargaan. Kalimat ini seakan ngebawa kita balik ke esensi sejati pembukaan UUD 1945. Ngasih posisi dan penghargaan yang adil buat dosen dalam sistem ekonomi kita, itu adalah wujud nyata dari keadilan sosial loh. Coba aja cek sejarah peradaban. Bangsa yang maju itu selalu ditopang sama seberapa besar mereka ngehormatin para pendidik dan cendekiawannya. Nggak ada pengecualian. Jadi semua obrolan kita ini bermuara pada satu pertanyaan tajam yang harus kita jawab bareng-bareng. Apakah kita benar-benar serius pengen ngebangun bangsa yang cerdas dan punya daya saing kuat? Kalau jawabannya iya, ya langkah pertama dan paling mendasar yang nggak bisa ditawar adalah mastiin para perancang masa depan bangsa kita, yaitu para dosen, bisa hidup dengan layak dan bermartabat. Dorongan upah minimum profesi ini ibarat pernyataan sikap yang tegas kalau Indonesia emang menghargai ilmu pengetahuan. Wah, selesai sudah bedah materi kita kali ini. Makasih banget udah nyimak eksplorasi yang cukup padat ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan kritis. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.